Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Septilu Kitasari, CGP Angkatan 11 dalam koneksi antar materi modul 1.4. Merdeka Belajar bertujuan membentuk manusia merdeka yang kuat kodrat dan kemauannya berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal. Kita, guru, sebagai penuntun, bertugas mengantarkan anak-anak didik kita untuk menjadi manusia merdeka dengan mengejawantahkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran tersebut bisa secara konsisten terlaksana ketika kita menuangkan mimpi dalam bentuk visi guru yang berfungsi sebagai lokomotif penggerak segala laku kita dalam tugas menuntun. Seluruh rangkaian proses tersebut di atas akan membutuhkan situasi kondusif di lingkungan pendidikan yang hanya bisa diwujudkan melalui penerapan budaya disiplin positif. Disiplin positif lahir dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari keyakinan seseorang terhadap nilai-nilai kebaikan universal. Contohnya, kejujuran, keselamatan, kesehatan, keamanan, penghargaan pada kemanusiaan, tanggung jawab, toleransi, dan lain-lain. Nilai-nilai kebaikan universal harusnya melandasi tindakan seseorang. Namun, terkadang keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya membuat orang tersebut berperilaku menyimpang dari nilai-nilai kebaikan yang telah diyakini. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Diana Goosen adalah: 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan untuk dicintai dan merasa dimiliki. 3. Kebutuhan untuk kekuasaan. 4. Kebutuhan untuk kebebasan. Dan 5. Kebutuhan untuk kesenangan. Contoh pertentangan nilai kebajikan universal dan pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah perilaku kenakalan yang sering kita hadapi pada anak-anak didik kita. Dengan cara pandang ini, kita sebagai pendidik akan melihat dengan kacamata berbeda. Dari yang sebelumnya memandang anak yang bermasalah sebagai anak nakal, berubah dengan memandang mereka sebagai seorang individu yang sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Cara pandang ini mengantarkan kita pada restitusi. Restitusi merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Diana Goosen yang bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa, memahami dan memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang memperkuat nilai-nilai positif dan rasa tanggung jawab pribadi. Alih-alih fokus pada hukuman atau konsekuensi negatif, restitusi menekankan pemulihan hubungan yang rusak dan pembelajaran dari kesalahan. Untuk menuju restitusi, guru perlu mengarahkan siswa pada keyakinan terhadap nilai-nilai kebaikan universal yang sudah disepakati. Disinilah kita perlu membentuk sebuah keyakinan kelas atau sekolah sebagai dasar melakukan restitusi. Keyakinan kelas atau class beliefs adalah prinsip-prinsip dasar yang disepakati bersama oleh semua anggota kelas, termasuk guru dan siswa, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Keyakinan ini berfungsi sebagai panduan dalam berperilaku dan berinteraksi satu sama lain di dalam kelas. Tindakan restitusi sering dikaitkan dengan 5 posisi kontrol, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang terakhir 5. Sebagai manajer. Posisi yang paling tepat diambil seorang guru untuk melakukan restitusi adalah sebagai manajer. Mengapa posisi manajer? Dalam posisi manajer, guru mengambil posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga bisa menyeimbangkan antara keduanya. Tahapan restitusi ada 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yaitu memastikan bahwa semua pihak termasuk siswa dan guru berada dalam kondisi emosional yang stabil. 2. Validasi tindakan yang salah, yaitu mendengarkan penjelasan siswa dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi.
Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu membiarkan siswa mengusulkan solusi mereka sendiri untuk memulihkan keadaan. Hal-hal menarik untuk saya yang ternyata di luar dugaan terjadi. Sebelum pembelajaran modul ini, saya sering mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Perilaku bermasalah yang ditunjukkan peserta didik sering berasal dari tidak terpenuhinya satu atau beberapa kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, penerapan disiplin positif ternyata tidak lagi menguras emosi guru. Dan yang terakhir, peserta didik ternyata merasa lebih percaya diri setelah berhasil menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah perubahan dalam memandang perilaku anak didik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Bila kita ingin merubah perilaku bermasalah anak didik, maka kita harus membimbing mereka menemukan cara memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendasarkan pada nilai-nilai kebaikan universal yang dia yakini. Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah 1. Peserta didik menjadi lebih terbuka ketika guru mengambil posisi control manager. 2. Restitusi bisa meningkatkan kepercayaan diri murid karena berhasil menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. 3. Menyusun keyakinan kelas bersama murid mampu menebalkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri mereka. Dan yang keempat, kegagalan memenuhi kebutuhan dasar bisa menimbulkan perilaku bermasalah pada anak didik. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah semakin bersemangat dan tertarik untuk mempelajari tentang disiplin positif, utamanya mengenai penerapan segitiga restitusi. Setelah menjalankan konsep-konsep disiplin positif, hal yang sudah baik adalah sikap saya yang mengambil posisi kontrol manajer telah mampu membuka diri peserta didik untuk bersama-sama menemukan akar masalah dan selanjutnya merumuskan solusi. Sedangkan hal yang masih membutuhkan perbaikan adalah kemampuan saya untuk membimbing peserta didik dalam merumuskan keyakinan kelas, khususnya dengan menggunakan tabel T dan Y. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya ambil adalah sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Ternyata menimbulkan perasaan tidak nyaman karena memandang diri saya menjadi sosok yang lemah dan tidak memiliki wibawa di hadapan peserta didik. Peserta didik juga kurang menghargai karena terlihat kebutuhan untuk memperbaiki diri adalah demi kepentingan guru, bukan untuk mereka sendiri. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pilih adalah sebagai manajer. Dan setelah menerapkannya beberapa waktu, perasaan saya lebih nyaman karena di satu sisi saya menempatkan di posisi yang sama dengan murid, tapi kemudian saya bisa berperan sebagai pembimbing bagi mereka untuk memikirkan solusi permasalahan mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melaksanakan tahapan restitusi, yaitu menanyakan keyakinan dengan meminta peserta didik menanyakan pada dirinya sendiri apakah perbuatannya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya. Hal lain yang ingin saya pelajari mengenai disiplin positif adalah 1. Bagaimana menguatkan hubungan sosial emosional dengan peserta didik. 2. Bentuk penghargaan dan konsekuensi yang bisa diterapkan dalam penerapan disiplin positif. Dan yang ketiga, bagaimana menguatkan keyakinan peserta didik terhadap nilai-nilai kebaikan universal. Demikian koneksi antar materi modul 1 titik buat yang telah saya susun. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.